Ketika semua agama mengaku Tuhannya yang paling benar, kita buktikan kitab suci siapa yang bisa menjelaskan seluruh alam ini secara detail, maka dialah pemilik alam ini. Nah, dan tidak ada istilahnya Bible dan Science. Yang ada itu Al-Quran dan Science sampai sekarang. Semuanya itu ya. Nah, itu poligami, dan tidak pernah Tuhan menegur secara khusus gara-gara melakukan poligami, dan itu ternyata dikecam keras oleh ajaran Kristen yang sekarang. Nah, berarti kan umat Islam meneruskan ajaran para nabi, umat Kristen mengecam apa yang dilakukan para nabi, kan seperti itu. Jadi kalau Yesus melakukan mimpi basah, pernah terjadi mimpi basah, atau Yesus pernah menikah, itu hal biasa bagi kami gitu loh. Kami tidak kaget ada narasi seperti itu di dalam Kristen. Kenapa? Karena Kristen memang memahami suatu teks itu bukan pada kefikohan orang yang meriwayatkan, tetapi tergantung sejarah yang datang. Ada sejarah datang, langsung diambil sama Kristen. Sedangkan orang Islam ketika mendengarkan sebuah sejarah, maka fatabayyanu, maka harus di cross check dulu, sikoh apa enggak, terpercaya apa enggak orang yang mengabarkan. Percuma Bible memiliki 5.000 lebih manuskrip tapi tidak ada yang mentahkik, tidak ada orang yang terpercaya dalam meriwayatkan. Tapi Al-Quran ketika hanya memiliki beberapa manuskrip tapi landasan Al-Quran sangat kuat, kenapa? Yang meriwayatkan orang sikoh semua, terpercaya semua. Begitu kira-kira. Lanjut. Oh iya, ya memang kalau mereka penulisnya tuh sangat sampai ke Yesusnya nggak ada ya. Coba mungkin silakan Mas A. Tadi sampai mau ngomong. Ya, aku kalau bicara tentang Yesus kawin atau tidak kawin, aku memakai cermin Habel dan Ishak. Karena buatku nih tiga pribadi ini sama-sama anak kedua gitu loh. Nah, kita bicara Habel nih. Habel itu kan jelas nggak punya keturunan ya kan. Nah, berarti Yesus itu ada tiga kemungkinan bang. Pertama dia memang tidak kawin, dia menikah tidak punya anak, atau Lu dia bilang menikah. Habel ini Habel apa? Habel anaknya Adam. Iya, Habel anak Adam. Oke. Habel anak Adam nggak nikah kamu bilang? Tunggu dulu, tidak punya keturunan aku bilang bang, bukan tidak nikah. Oke. Karena Habel ini tidak punya keturunan, berarti Yesus ini ada tiga kemungkinan bang. Memang dia tidak menikah tidak punya anak, atau menikah tapi punya anaknya perempuan. Karena Taurat itu kan yang disebut keturunan itu hanya anak laki-laki. Nah, pertanyaannya, Yesus kan umur 33 tahun waktu disalib. Apakah mungkin 33 tahun itu tidak menikah? Mungkin aja bang, karena Ishak itu baru menikah ini umur 40 tahun, gitu jawaban saya bang. Aku mau nanya, kan Yakub itu kan sebenarnya punya 13 anak tuh, 12-nya itu jadi suku Israel. Terus satu lagi kan ada anak perempuannya namanya Dina tuh. Itu Dina tuh terakhir nasibnya gimana tuh? Kalau dia menikah, ya menikah dengan siapa? Terus anaknya itu apakah bisa disebut Israel juga? Karena kan bapaknya Yakub. Oh tidak bisa dong bang, tidak bisa karena yang disebut keturunan itu hanya dari laki-laki bang. Oke, artinya Gitu, gimana nasib si Dina itu? Jadi contoh nih, Bako Julius. Enggak, aku nanya nasibnya. Enggak dijelasin lagi bang, setelah peristiwa itu loh bang, setelah peristiwa pemerkosaan itu kan enggak ada ceritanya lagi itu. Di Alkitab enggak, tapi sebenarnya ada sih. Dina itu jadi keturunan Simeon. Jadi apa bang? Keturunan? Dia masuk ke Simeon. Oh ke Simeon ya. Ya kita apa itu bang? Jadi contoh nih bang ya. Ko Julius kan punya mamanya Ko Julius itu punya bapak. Tapi Ko Julius itu bukan keturunan dari bapaknya mamanya Ko Julius, bukan. Tapi dari bapaknya Ko Julius, seperti itu bang. Oke, siap. Oke, aku terima. Jul, Oke, apa? izin. Apa? Ya, izin bertanya nih pada Pak Sahani. Kalau nasab itu dinisbatkan kepada ayahnya gitu kan, kenapa di Matius malah tertulis inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham gitu bang? Ya, Silakan. karena
komunitas di sekitar Yesus, taunya Yesus itu adalah anak Yusuf yang merupakan keturunan Daud gitu loh, Bang. Tapi secara biologis dia bukan keturunan Daud, Bang. Gitu, Bang. Contoh nih ya, Bang ya. Misalnya aku raja. Terus aku naksir cewek nih. Aku nikahin cewek yang udah hamil sama laki-laki lain. Nah, terus aku pindah ke Surabaya, Bang. Oke. Nah, orang-orang di Surabaya itu taunya kan anak yang lahir itu anaknya aku dong. Oke, jadi penulisnya nggak tahu nih bahwa Yesus sebenarnya bukan anak Yusuf. Nggak tahu ya. Kalau menurut saya nggak tahu, Bang. Menurut Loh, dugaan saya nggak tahu, Bang. kok mereka bisa nggak tahu? Sedangkan mereka Bukan. juga menulis bahwa Yesus anak Tuhan. Mereka yang tulis Yesus anak Tuhan kok. Kok masa mereka nggak tahu kalau Yesus itu bukan anak Yusuf? Ini kontradiksi. Nggak, iya kan, komunitas di sekitar Yesus itu taunya dia anak Yusuf, Bang. Tapi kan dia lahirnya tanpa bapak sebenarnya. Berarti kan dia bukan keturunan Yusuf dong, secara Tapi kan biologis. penulis Alkitab, yang nulis ini penulis Alkitabnya yang tuliskan anak dari Yusuf. Masa penulis Alkitabnya nggak tahu? Kalau menurutku ya, kalau nanya pendapat pribadiku dia nggak tahu, Bang. Kalau menurut pendapat pribadiku, Bang ya. Denger Jul, berarti si Matius ini ya nggak tahu kalau Yesus itu dari Roh Kudus. Titik, itu aja. Oke, makasih Bang Masa. Ya, ada yang lagi mau disampaikan? Mungkin dari Kalau Bang Barbara. bicara tentang ini sih, kalau matrilineal itu kan cuma masalah ini ya, birthright ya gitu kan. Tapi secara biologis itu gen itu tetap nyambung gitu, walaupun kan cuma setengah-setengah kan. Ini siapa yang ribut kali Kalau ini? misalkan dia tahu siapa, di mute dulu Bang. Kalau cebok mute dulu, yang cebok mute dulu, yang cebok. Bang Oke, Kipin, iya itu kan. suaranya. Hah? Ya, lanjut, Ya, lanjut, kalau Bang. itu kan cuma masalah birthright. Tuh, siapa ini cebok ini? Oh, Bang Bless itu, Bang Bless. Bang Bless host. Nggak bisa di-mute dia, entah kenapa dia nggak bisa di-mute. Siapa aja. Kebal, dia kebal dia. Iya, itu kan cuma masalah birthright, tapi secara gen itu nyambung semua gitu kan, nggak mungkin kan. Maksudnya gini, misalkan tadi dibilang itu siapa, misalkan kalau Yesus ya, itu tetap ada gennya gitu, gen dari keturunan Abraham lah, itu misalkan. Nah, jadi nggak dua-duanya nyambung gitu. Terus kalau bicara matrilineal itu kan ada peradaban itu memang menggunakan matrilineal sebagai birthright-nya gitu, hak jadi baca tentang hak perwalian, hak asuh, hak waris jadinya jatuhnya. Sebenarnya dalam masyarakat yang sistemnya matrilineal itu tetap menganggap itu baik dari bapak maupun dari ibu itu tetap memegang keturunan gitu, punya kalau orang Manado tuh fam gitu kan, atau Batak itu marga gitu kan misalnya, tetap ada gitu. Yang bingung itu sesuatu yang bukan dari bapak itu nggak punya garis darah gitu, tetap ada garis darahnya walaupun dari mana gitu. Nah, kebingungan ini nanti kemudian tuh diperunyam lagi tuh kalau dibilang dia itu adalah anaknya Tuhan gitu kan. Jadi soalnya tuh langsung dicap nih, wah dia itu lebih gitu spesial. Sebenarnya kan semua manusia itu ya zaikotul maut kan, jadi semua tuh mati gitu. Konsep ini tuh benar-benar tuh nggak terima gitu. Terus berikutnya itu kan berarti nggak mungkin dia itu, karena dia itu ilahi, dia tuh nggak mungkin beranak gitu, misalkan dia tuh nggak mungkin kawin gitu kan. Itu seperti itu konsep-konsep pagan gitu kan. Jadi nggak mungkin. Nah itu langsung dimentalkan gitu. Tapi ya seperti tadi kan yang teman-teman bilang gitu kan, seharusnya ada kemungkinan dia itu menikah gitu, tapi kemudian nggak dituliskan, nggak tahu sebabnya kenapa gitu kan. Kita sih terbuka saja ya gitu kan kemungkinan ini. Cuman kalau dibilang dia juga itu nggak menikah gitu kan, seharusnya itu ada teks kuatnya gitu. Walaupun siapa gitu kan bilang kan, tafsir dia tidak pernah menikah. Itu yang mau dicari gitu, keterangan definitnya itu. Gitu bro, silakan. Oke, ya karena memang kalau sampai Yesus menikah bahaya gitu. Nanti keturunannya gimana gitu kan? Nasib keturunannya ini gitu. Kenyataannya seperti itu Bang Jul. Jadi coba pakai metodenya Kiai Imaduddin dari Banten itu, suruh tes DNA. Ada nanti yang nyambung ke
Yesus nanti itu keturunannya itu. Masalahnya Betul, kalau Teh. mau nyambung ke Yesus harus ada darah Yesus untuk dites. Iya, nanti kalau darahnya muncul YS berarti Yesus itu. Kalau YT berarti Waduh. Justus dari keturunan anaknya gitu. Waduh. Kristus. Ya, aku jawab boleh bang. Boleh, silakan Bang Masal. Jadi keturunan itu haruslah dan hanya dari laki-laki bang atau bapak bang. Apa buktinya? Buktinya di semua batu nisan, di semua kuburan Muslim, nama bin selalu diikuti nama bapak gitu loh. Iya, kalau kami. Nggak ada nama bin, nama ibu nggak ada bang. Cari aja Iya, bang. kalau Muslim. Tapi ada juga suku-suku tertentu yang dia menggunakan mama. Tapi ya sudahlah. Udah selesai. Kalau masalah Yesus menikah ini aku agak bingung sebenarnya. Menurut Masa, pandangan kamu sendiri, kamu lebih setuju atau tidak setuju? Kalau menurutku tidak menikah bang, karena Ishak aja baru menikah umur 40 kan bang. Ishak Nggak bisa menikah umur dibandingkan dengan Ishak. Iya, zamannya beda. Habis itu Ishak itu dia Zamannya. sibuk kerja loh. Jauh lah. Dan Rifkoh ketika dinikahi Sayyidina Ishak, ya Nabi Ishak, itu memang apa namanya itu ya, Rifkoh ini termasuk perempuan yang sangat spesial. Makanya kan dinikahi sejak kecil sama Nabi Ishak. Nggak bisa dibanding-bandingkan dengan Nabi Ishak, nggak bisa. Jadi gini, Dan jaraknya ratusan tahun itu. iya, jadi kalau bahkan mungkin ribuan. Jadi kalau kita bicara Yesus sama Ishak itu beda gini. Ishak itu kan dia sebenarnya mau nikah, cuman pesan dari orang tuanya kan cuman boleh menikah dengan keluarga. Ya, dia cuman boleh nikah sama keluarga. Sedangkan jumlah keluarganya dikit. Itulah dia terpaksa ke tempat paman mamanya gitu kan, ke sepupunya gitu. Jadi susah gitu. Kalau zaman Yesus kan orang Yahudi banyak. Memang Yahudi ini punya kecenderungan nggak mau menikah dengan suku lain. Nggak boleh menikah dengan suku di luar, goim. Ya. Nanti dia jadi Yahudi goim itu. Jadi mereka Iya. cuma boleh nikah sama sesama Yahudi. Tetapi zaman Yesus gampang nikah. Banyak kok available ceweknya gitu kan. Karena ya sejauh mata memandang orang Yahudi semua gitu. Pilihannya banyak. Beda dengan Ishak saat itu. Tapi nggak tahu ya, kalau Masa nggak setuju ya silakan juga. Masing-masing kan punya pandangan. Oke, mungkin dari Cebi, tadi soalnya disinggung sama Ustadz Wafi gitu. Kalau Cebi perkosa Ustadz Wafi kan lucu juga dibilang. Astagfirullahaladzim. Ini masalah silsilah ya. Kemarin Ustadz Wafi diributkan sama silsilah nasab ya, nasab Balawi. Terus hari ini Ustadz Wafi dibingungkan lagi tentang simpang siurnya silsilah Tuhan. Seperti itu kah? Apa ini temanya? Iya. Namanya mau tes DNA juga Ustadz Wafi. Ya, kan di Bible itu, Mbak Debbie, di Bible itu Nabi Lut ya. Nabi Lut kan termasuk nabi kalau di kita, dan dia itu maksum, terjaga dari dosa. Nah, itu kan diperkosa sama putrinya. Sama putrinya diperkosa katanya. Nah, saya contohkan begitu. Kalau Mbak Cebi memperkosa saya, masuk akal enggak? Kan gimana kan gitu. Emang Mbak Cebi ini anaknya Ustadz Naja? Kan bukan. Iya. Bukan masalah Oh, diakui anak dan kemarin. bapak, tetapi ketika Kemarin kan udah perempuan, diakui. iya, Kemarin kan udah perempuan yang diakui. memperkosa laki-laki ini, apalagi cuma satu dengan satu, ya bukan memperkosa, Bang. itulah saling menikmati namanya. Itu kan ada tujuannya loh bang. Itu supaya Nabi Lut itu punya keturunan loh bang. Bukan. Tapi kok nggak cacat ya keturunannya gini loh masalah. Kalau biasanya nikah bapak sama anak tuh pasti cacat anak lo. Apa Ya namanya itu itu memang ya? salah betul bang. Mungkin Inces, ya. ya inces. Ya mungkin Kalau inces. pikiran Kalau Mbak putri-putri itu Cebi memperkosa saya bukan inces namanya, itu namanya apa namanya? Ces power bank itu. ini Ustadz aja ngarep banget kayaknya. Ya menurut Masaha tuh itu apa nggak bikin kacau gitu? Masa anak perempuan memperkosa Iya. bapaknya? Kan itu ada tujuannya loh bang. Itu ya kalau nggak begitu ya nggak punya, ya salah, memang salah. Tapi mungkin pikiran Jadi anaknya tuh panggil Nabi Lut tuh apa? Bapak sekaligus ya kakek. bapak. Kalau menurut Bukan aku kakek. bapak pasti manggilnya. Bukan kakek. Bukan kakek bang, bapak dong, bapak. Jadi anaknya tunggu lu. Anaknya itu panggil mamanya apa? Mama atau kakak? Ya mama lah, mama. Bukan Kan yang kakak. melahirkan. Heeh. Mertuanya siapa nanti itu? Iya, mertuanya nggak ada dong. Sakit kepalaku. Ya kan itu ada tujuan loh bang, itu. Jadi Ya. anak tersebut nggak punya kakek nenek lah ya?
Ya kakeknya ya bapaknya Lut lah kakeknya gitu loh. Iya, bapaknya kakeknya lo tadi bilang nggak boleh panggil kakek. Jadi kan pusing gitu. Kan kakeknya Lut, bapaknya Lut kan udah meninggal. Jadi kan anak Iya. Nabi Lut tuh nggak punya kakek dong. Ya, Ya, karena gitu. kakeknya tuh Nabi Lut juga. Ya enggak bapaknya lah, bapaknya dong kalau. Udahlah putar-putar kita sampai pening, jangan lagi dibahas lah. Masih Nah, pagi. kalau di Islam itu begini, Mas Mataha. Kalau di Islam itu ya, keturunan itu kan diambil dari jalur laki-laki kecuali 3 perempuan. 3 atau 4 itu ya. Kecuali Sayyidah Maryam yang melahirkan Yesus atau Nabi Isa. Yang kedua Sayyidah Fatimah yang melahirkan Sayyidina Hasan dan Husain, cucu Rasulullah. Ada beberapa perempuan yang dikecualikan di dalam Islam, nasabnya itu dari jalur perempuan. Kalau kita lihat di dalam Qasasul Anbiya, ya cerita-cerita para nabi di dalam Islam, Nabi Isa, Yesus, itu memang tersebut sebagai keturunan Salomo dari jalur ibunya. Nah, makanya ketika Matius mengatakan menurut anggapan orang bahwa Yesus ini adalah anak Yusuf, nah ini salah besar. Salah besar, meskipun dipaksakan kan seolah-olah kan Yesus keturunan Daud dari jalur Yusuf bin Eli. Nah, kalau kita lihat di Lukas, nah itu justru bukan menurut anggapan orang, tapi Lukas sudah menetapkan bahwa nasab Yesus jalurnya ke Daud melalui ayahnya, padahal bukan ayah biologis. Sehingga istilah anak Daud itu akan blunder nantinya. Karena dihubungkan dengan orang yang datang dan tidak ada hubungan biologis sama sekali. Atau bukan ayahnya. Jadi kalau kita tabrakkan antara metode Matius dengan metode Lukas, itu akan bertabrakan. Apalagi antara Lukas dan Matius belum sepakat. Yang satu mengatakan Yesus dari jalur Salomo, yang satu mengatakan Yesus dari jalur Nathan, abangnya Salomo. Nah ini kan sudah blunder sebenarnya. Begitu Mas Ahmad. Iya, kalau aku jujur nih ya, kalau soal silsilah Yesus itu atau silsilah Yusuf itu aku lebih percaya hanya dari Adam sampai hanya dari Yosia gitu loh. Kalau dari Yosia sampai Yusuf itu aku nggak percaya gitu loh, karena ini udah kalau buat kau tuh udah nggak tercatat gitu, udah hilang gitu. Nah, jadi gini Bang. Nggak bisa gitu Bang, yang namanya hukum atau prinsip tidak ada pengecualian Bang. Keturunan hanya dari laki-laki itu Bang, titik. Ini prinsip agung Bang. Jadi karena Yesus tidak punya bapak, artinya dia bukan keturunan Adam. Artinya dia adalah ciptaan baru atau Adam kedua gitu Bang. Tidak ada setiap kaedah umum yang tidak ada pengecualiannya Bang. Coba Abang Masaha ini perhatikan ya. Baik di dalam Bible ataupun Al-Quran, ataupun kitab orang Yahudi lah, perjanjian lama, setiap suatu kaedah yang sangat umum, pasti ada pengecualian, pasti itu Bang. Abang baca dari Kejadian sampai Wahyu, ketika ada pengecualian, ketika ada kaedah umum, pasti ada pengecualiannya Bang. Contoh, di dalam Al-Quran ya, itu tersebut bahwa Allah ini maha kuasa. Nah, itu ada pengecualiannya, kecuali terhadap perkara yang mustahil bagi Allah. Sama seperti Yesus contohnya. Yesus itu adalah juru selamat. Juru selamat nih akan menghapus dosa dunia. Ternyata ada pengecualian juga bagi orang yang percaya. Yang tidak percaya ya tidak. Nah, setiap kaidah umum Anda perhatikan itu ya. Itu pasti ada pengecualiannya, pasti itu Bang. Jadi dalam masalah nasab ya, nasab itu ketika dari jalur laki-laki seperti Lewi Bang, Bani Lewi ya. Kenapa Bani Lewi ini kok tidak boleh menikah di luar jalur Lewi, harus sesama keturunan dari Bani Israel? Karena kan Bani Lewi dikhususkan untuk mendalami agama, sehingga Nabi Musa, Nabi Harun itu kan bin Lewi itu. Bin Lewi semua itu. Nah, kenapa? Karena di Keluaran atau di Kejadian itu ada keterangan bahwa dulu orang itu banyak yang menyembah dewa. Sehingga tidak boleh nikah campur, kan begitu. Ada pengecualian tetap. Tetap ada pengecualian. Anda tidak akan pernah menemukan kaidah umum yang tidak ada pengecualiannya, Bang. Sebutkan satu saja. Kaidah umum itu tidak ada pengecualiannya. Pasti ada, Bang. Begitupun keturunan dari jalur laki-laki. Ada kalanya dari perempuan. Bagaimana? Karena memang la abalahu.
Dia tidak punya ayah, maka jalurnya dari perempuan. Dan Sayyidah Maryam bukan hasil dari berzina. Memiliki anak Yesus itu bukan dari hasil berzina, Bang. Memang murni dari Tuhan sudah seperti itu. Tidak punya ayah tapi bisa melahirkan. Nah, itu akan menjadi pengecualian nantinya. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Tanpa adanya laki-laki, Allah bisa melahirkan atau menciptakan seorang anak dari darah ibu tanpa seorang ayah. Adam aja ada ayah dan ada ibu loh. Begitu, Bang. Oke. Jack, Oke lu apa nih? mendengar Oke apa? mendengar suara TV. Ya, dia oke, dia bisa terima kenyataan ya. Terus yang agak dia berat itu masalah Yesus disalib tuh dia memang masih bingung sampai sekarang. Yesus tuh disalib tujuannya apa? Karena nggak ada bukti konkret. Kalau bicara nanti di akhirat itu kan semua agama juga sama ya, bahwa hadiahnya itu nanti waktu setelah meninggal. Sedangkan di dunia nggak ada, beda dengan Islam yang jelas gitu. Itu Masaha udah bisa menerima kenyataan itu kok. Cuman yang bikin berat Masaha itu mungkin kalau dia keluar dari Kristen, nanti dia nggak bisa makan babi, dia nggak bisa minum bir lagi dan sebagainya. Mungkin Ustadz ada mau kasih tausiah singkat buat Masaha, mana tahu kalau sama Ustadz Rafi bisa dia mendapatkan hidayah. Aku udah nggak makan babi loh, Bang. Aku kayak Advent gitu loh. Oh ya, dia udah semi dia. Bahkan dia sudah mengimani bahwa Yesus itu mati di tiang salib itu nggak ada fungsinya. Waduh. Jadi memang indikasi-indikasi bahwa Yesus tidak disalib itu banyak, Bang. Contohnya kalau kita melihat fakta sejarah, kita kalau mau pakai sejarah-sejarahan ya, kita kalau mau pakai sejarah, tidak ada sejarah orang Yahudi itu menyalib orang itu tidak ada. Dan saat itu kental ya di zaman Yesus ya, itu kental dengan hukum-hukum Yahudi. Apalagi banyak ahli Taurat di sana. Tidak ada hukum salib, dan Yahudi itu paling ketat dalam masalah kisos, dalam menghukum orang itu ya, dalam masalah kriminal itu sangat ketat sekali. Dan di fakta sejarahnya tidak pernah tertulis bahwa Yesus itu disalib sebagaimana pemahaman umat Kristen sekarang. Dan itu datanya bukan dari kita, tapi justru dari arkeolog dan para sejarah yang di luar Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu sepakat, Bang. Setiap orang soleh itu pasti diterima doanya. Ya, orang soleh itu pasti diterima doanya. Pra Yesus disalib, itu Yesus kan sudah mengatakan, berdoa kepada Tuhan, minta tolong kepada malaikat, begini dan begitu. Nah, tapi kenapa ketika disalib, ya dia kok malah doanya tidak diterima? Kalau memang diyakini yang disalib adalah Yesus. Dan Yesus tidak pernah memanggil ayahnya atau, maksud saya itu, Yesus tidak pernah memanggil Tuhan Allah itu dengan kata-kata Eli. Ternyata sebutan itu diungkapkan ketika ada di tiang salib. Banyak sekali indikasi-indikasi bahwa dia itu tidak disalib, baik dalam sejarah ataupun di dalam Bible sendiri. Makanya Al-Quran itu menarasikan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam wa ma salabuhu. Wa ma salabuhu itu tidak bermakna disalib sebagaimana yang diyakini umat Kristen sekarang, tidak. Salib itu maksudnya ya memang diikat di suatu tempat lalu dibunuh. Nah, sedangkan itu tidak terjadi kepada Nabi Isa, Bang. Kenapa? Nabi Isa itu orang soleh, dan setiap orang soleh itu doanya diterima. Begitu, Bang Masaha. Jadi kalau Bang Masaha ini ingin mencari Tuhan yang benar-benar Tuhan, maka carilah Tuhan itu yang tidak berepisode sebagaimana makhluknya. Kita harus tentukan dulu, Bang Masaha. Ada derajat bagi Tuhan, ada derajat bagi umat manusia. Para ulama Islam itu selalu mengatakan bahwa makhluk itu berbeda dengan pencipta. Makhluk ciptaan, kholik adalah pencipta. Dan mereka memiliki derajat masing-masing. Nah, jangan sampai kita mencampur adukan derajat keduanya. Hak prerogatif Tuhan tetap milik Tuhan, kemudian apa yang dikerjakan makhluk tetap milik makhluk. Kalau sampai mencampur manikhtalato bainahuma, maka faqad kafar. Kata para ulama, yang pencampur antara dua derajat ini, maka sungguh dia telah kafir. Contoh, yang namanya Tuhan itu tidak mungkin makan, tidak mungkin minum, apapun yang terjadi. Loh, Tuhan kan maha kuasa. Loh, justru ketika Tuhan maha kuasa, mustahil dia menunjukkan hal yang tidak membuat dia maha kuasa.
Contoh dia membatasi dirinya di dalam Efesus 2 contohnya. Ketika dikatakan bahwa dia telah mengosongkan dirinya dan menjadi rupa seperti manusia. Nah, ini mencederai konsepnya yang pertama, bahwa dia maha kuasa. Yang namanya maha kuasa, maka tidak akan pernah menampakkan di depan makhluknya itu sebagai makhluk yang tidak maha kuasa. Itu bertentangan. Sama seperti dokter. Ketika dokter bisa menjadi tukang bangunan, itu tidak akan meninggikan derajat kedokterannya. Tapi ketika dokter bisa menyembuhkan penyakit yang belum pernah disembuhkan oleh umat manusia, baru dia akan semakin tinggi derajatnya. Tapi kalau dokter melakukan tukang bangunan, nah ini beda bab. Justru dokter ini malah dilecehkan. Dokter kok malah jadi tukang bangunan? Begitu. Begitupun Tuhan, yang seharusnya dia memerintahkan umat untuk bertaubat ketika berbuat salah, sebagaimana perjanjian lama, atau ketika dia memerintahkan para nabi untuk menyampaikan hidayah dan pelajaran dari Tuhan, loh kok malah dia yang ujuk-ujuk turun? Nah, ini sudah mencederai kemahakuasaannya, dan Tuhan mustahil seperti itu. Nah, itu konsep seperti itu dicatat dulu, Bang Masaha. Makanya berkali-kali saya mengatakan kepada orang Kristen, kalau orang Kristen menganggap Tuhannya yang paling benar, kita buktikan Al-Quran atau Bible yang bisa menyebutkan tentang penciptaan alam ini secara lengkap. Saya kan selalu mencontohkan seperti itu kan analoginya kan. Nah, ada orang nemu dompet di pinggir jalan. Ada dua orang yang mengaku. Maka kita akan meyakini orang yang pemilik dompet adalah orang yang bisa menyebutkan isi dompetnya secara lengkap. Itu berarti pemiliknya yang asli. Sama seperti Tuhan. Ketika semua agama mengaku Tuhannya yang paling benar, kita buktikan kitab suci siapa yang bisa menjelaskan seluruh alam ini secara detail, maka dialah pemilik alam ini. Nah, dan tidak ada istilahnya Bible dan Science. Yang ada itu Al-Quran dan Science sampai sekarang. Nah, kira-kira begitu, Mas Masaha. Oke, bisa dibimbing ini, Julius? Bisa. Jangan 30 lagi. Biar Cebi aja. Cep, silakan dibimbing syahadatnya. Gua bimbing Fu aja belum kelar-kelar, bimbing Masaha pula. Tugas gue double-double ini. Oke. Masaha Ya, ini tinggal berapa persen lagi, Jul? Dan siap Tinggal Masaha, 35% lagi. Halo Masaha. Iya bang. Ya. Gimana? Jadi, Apa yang membuat Anda ragu lagi? Coba aku tanya, apa yang membuat Anda ragu? ya soal penyaliban Yesus itu aja bang. Kalau soal tentang hukum Taurat, oke lah, benar. Islam benar gitu loh. Kristen harus tetap mengikuti hukum Taurat ya. Nah, masalah penyaliban Yesus ini petunjuk-petunjuknya kuat banget, memang harus terjadi itu, Bang. Enggak, bukan harus terjadi, malah aneh kalau terjadi, Bang. Fungsinya apa itu aja? Fungsinya Kan kamu apa sih, Mas Aha? Kamu sendiri sudah mengaku itu. Fungsinya nggak ada dan nggak ada yang terjadi gitu, nggak ada yang berubah. Atau untuk formalitas saja? Izin, Jul, izin. Apa lagi? Silakan. Jul, saya izin berinteraksi dengan Mas Saha ya. Bentar ya. Silakan. Mas Saha yakin? Iya bang. Mas Saha nih yakin Tuhannya Mas Saha itu disalib dalam keadaan bugil? Yakin enggak? Ya hampir telanjang lah bang. Hampir telanjang. Bukan lah. hampir telanjang, memang bugil. Itu di mana itu tertulis itu? Memang Dia memang bugil, disalib dalam keadaan bugil tanpa helai Ayu ini pun. spesialis Mas Saha. Kitona. Kamu tahu nggak Kitona apa, Masaha? apa itu? Aduh, Kitona nggak tahu, kamu bahas bugil nggak bugil. Kasih Bang Ayu. Kitona itu, Jul, tampilkan data aja Jul, biar enak Jul. Ya, kau tampilkan lah. Aku lagi malas buka. Mau nyari Bang lagi. Saha, coba buka Yohanes 19:23. Oke. Mas Saha, Yohanes 19 ayat nomor 23. Ya. Tolong baca itu bang. Ini aku Cebi buka. jauh dari Alkitab. Yohanes 19:23 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku pamit dulu ya, tadi baru nongol bentar udah di Jambak. Oh, iya. Nantilah ada sibukan. Ntar dulu Pak Deh, ntar dulu sekalian dibimbing. Nggak ada sibukan bentar. Ya, dibacakan.
Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya jadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Baik. Menurut Pendeta Esra Soru, terjemahan ini kurang tepat. Ya. Jubah di sini menurut beliau seharusnya terjemahannya adalah celana dalam. Bahasa aslinya itu hitona. Hitona itu adalah celana dalam, gitu ya, Mas Aha. Jadi, kalau Mas Aha ini meyakini bahwa Yesus itu mati disalib, gitu ya, maka konsekuensi yang harus diambil adalah Mas Aha meyakini Yesus bugil di kayu salib. Apa iya Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini membiarkan orang yang Dia cintai, orang yang Dia kasihi, orang yang Dia muliakan mati tergantung di kayu salib tanpa sehelai benang pun? Kan lato-latonya pasti kelihatan itu kalau sudah bugil, kan? Lato maksudnya apa ya? Ya lato-lato yang itu, biar nggak rukat roomnya. Oh, Mbak Cebi yang Roomnya. paham kayaknya tuh. Lanjut. Ya, begitu Mas Aha. Itu yang ngomong pendeta loh, bukan orang Islam yang ngomong. Ya. Mati dalam keadaan tersalib, dalam keadaan bugil pula, gitu kan. Makanya Al-Quran membantah itu. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Seperti itu Mas Aha. Ya. Ya mungkin aja Bang, aku nggak tahu, kita nggak tahu gitu loh. Jadi gini Mas Har, menurut kamu itu si Yudas kok bisa mati konyol gitu? Biasa orang kan baru kibusin, dapat duit, yang dilakukan tuh di foya-foya, beli handphone baru gitu kan. Nah, itu kenapa dia bisa mati tanpa jelas matinya kenapa? Ini tafsiran aku ya. Jadi tuh Yudas nggak nyangka loh, dia nggak nyangka kalau Yesus akan disalib gitu loh. Jadi nih Yudas ini menjadikan Yesus ini seperti tontonan sirkus gitu. Jadi sebelumnya ini kan Yudas ini menyaksikan mujizat-mujizat Yesus kan, banyak kan, selalu berhasil itu, selalu terjadi. Nah dia pikir, ini tafsir saya, dia pikir nanti pas mau disalib itu dia akan turun gitu loh, dia nggak jadi disalib itu dia pikir. Nah ternyata kan nggak, ternyata kejadian, makanya dia bunuh diri gitu loh. Wah, kalau Yudas berpikir bahwa Yesus bisa selamat, mati si Yudas itu. Kalau Yesus selamat, Yudas masih berpikir akan Yesus akan cari ini pembalasan sama dia. Dia juga takut. Ada-ada aja lu. Takut Ya kan dengan dia muridnya loh, mungkin dia pikir Yesus sayang sama Gila, saya, lu nggak murid. akan itu loh. Bang, lu coba khianati bos lu. Begitu bos lu selamat dari pengkhianatan lu, apa yang terjadi sama kamu? Apa pula mentang-mentang murid selamat? Ada-ada aja lu. Bang, Coba lu logikanya lah. Itu Yudas itu kok mati harus gini. Kok mati itu nggak jelas kematiannya gitu. Ya ya karena dia itu semua menyesal Yesus. Bang. Dia itu menyesal, dia tuh nggak nyangka kalau Yesus itu Menyesal akan disalib itu. loh. Dia pikir Iya. dia pikir nggak akan kejadian. Dia pikir Yesus akan menunjukkan keajaibannya gitu loh, mujizatnya gitu loh. Menyesalnya itu kan dari Alkitab, betul nggak? Penulisnya yang tulis. Yudas Iya. menyesal. Kalau orang menyesal, itu minimal ada bukti nyatanya. Kalau cuman kata penulis, ya abang harusnya ragukan. Ini beneran nyesal nggak? Atau cuman penulis yang ngarang-ngarang? Kalau Dia kan menyesal, bunuh diri, dia minta Bang. maaf tuh sama mamanya. Ya, Yudas nangis-nangis. Kalau nggak minimal Yudas waktu Yesus mau disalib itu, lakukanlah pembelaan. Jangan, gitu kan. Jangan ada kok. Gua mau nanya sama Mas Aha. Ya. Mas Aha, Jadi ini kalau kita daripada dia bunuh diri, mending dia maju menolong Yesus. Kalau memang dia udah siap untuk kematian gitu kan. Kalau orang udah siap untuk kematian, lebih bagus dia perjuangkan gitu. Dia tolong Yesus itu. Tapi kan enggak. Itu sih. Oke, silakan Chat. yang biasanya kan kalau di kayak arak-arakan itu kan yang digambarkan memikul salib itu siapa sih, Mas Aha? Orang yang Iya. memikul salib itu siapa?
Simon. Awalnya Yesus kan. Awalnya Yesus. Oh, salah. Simon. Harusnya Simon dong. Simon dong itu yang memikul salib itu. Kemungkinan yang disalib itu Simon malahan, masa bukan Ya Yudas. bagimu Simon, bagi kami ya Kristus. Ya. Ya kan aku nanya Masaha, bukan nanya kamu. Jadi gini. Orang jadi gini. diajabnya Yesus kok. Jadi tuh kerajaan surga itu seumpama raja yang sedang mencari penerus gitu loh. Raja ini punya 2 anak, oke? Yang harus raja ini punya 2 anak, oke? Yang harus menjadi raja, penerusnya itu harusnya anak pertamanya, karena dia yang punya hak kesulungan. Oke, tapi anak pertama ini makan buah yang dilarang, makanya dia gagal. Oke, nah anak kedua juga nggak bisa jadi raja karena dia bukan pemilik hak kesulungan. Nah, agar anak keduanya memiliki hak kesulungan, maka raja ini harus menyalibkan anak kedua ini supaya dia menjadi yang pertama yang dibangkitkan. Jadi Yesus dibenarkan menerima hak kesulungan bukan karena dia yang pertama lahir, tapi karena dia yang pertama bangkit gitu loh, Bang. Ya, ini seru nih, ini seru. Jadi Yesus anak raja, dipersiapkan untuk jadi raja. Iya. Oke. Cara jadi raja gimana? Bagaimana caranya pangeran bisa jadi raja? Kalau dia anak pertama, kalau Yesus anak pertama gitu loh, dia Enggak masalah. Anak pertama, anak kedua. Gimana caranya putra mahkota itu bisa jadi raja? Kalau dia memiliki hak kesulungan, Bang, itu, Bang. Iya, artinya rajanya harus sudah pensiun atau mati. Apakah Allah Bapak pensiun atau tewas? Yang memensiunkan Tuhan menjadi raja itu kan Bani Israel, Bang. 1 Samuel ayat 8. Bani Israel menolak Tuhan sebagai raja mereka kan. Oke. Ya kan? Sekarang tanya kamu Masaha. Kan Yesus dianggap, aduh jangan Bang Alajubi, nanti rumahkan kita. Jadi dikatakan bahwa Yesus itu sudah menggantikan posisi Bapak. Jadi Bapaknya ngapain? Pensiun? Ya, Ayo. aku Bapaknya nanti pensiun. tunggu Yesus datang dulu, Bang, kedua kali, Bang, nanti baru aku bisa jawab, Bang. Aku belum bisa Nah, itu jawab. aku bilang, teman-temannya lucu gitu. Dia bilang harus tunggu Yesus datang baru bisa jawab. Padahal di satu sisi di kitab mereka tulis bahwa Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Tuhannya itu ada di dalam diri orang Kristen. Ya udah, nanya sama Roh Kudus sama nggak dengan nanya sama Yesus? Sama kan? Bapak adalah Yesus, ya. Melihat Bapak melihat Yesus melihat Roh Kudus. Ya udah Bang, Abang ngomong sama Roh Kudus aja. Iya, kalau buat aku tuh Roh Kudus dan Bapa ini pribadi yang sama gitu loh, Bang. Itu. Ya udah tanya aja sama Roh Kudus, kan orang Kristen percaya semua dari kalian punya Roh Kudus. Betul nggak? Satu pribadi, Masaha. Satu pribadi. Iya, itulah aku bilang kalau memang seperti Bapak, itu kan nggak bisa nih Roh ngomong sama Kudus Yesus nih, Bang sama-sama. Odi. Nggak bisa ngomong sama Yesus nih. Ya udah ngomong sama Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu kesatuan. Iya, itu Karena kita pada tahu, mulanya Bang. Yesus Itu adalah tahu. firman. Oke lah, kita coba tanya sama yang lain lah supaya lebih clear. Ini banyak nih, ada Pak Samuel Manaf, Shalom. Ada juga Laskar Kristus, Shalom. Ya mungkin Pak Shalom. Samuel Manaf. Shalom, ini tadi saya mendengar perihal Yudas ya. Ini mau saya Yudas. ya saya ulas sedikit, mohon izinnya kalau diizinkan. Gas Pak Samuel. Begini, Nggak, aku kadang lucu. Itu betul. Aku mau Ya. kasih tahu ya. Ini di penonton ada namanya Joro. Dia bilang saya Muslim, malu dengan Muslim di sini. Tiba-tiba sekarang dia bilang kalian ini botol banget. Yesus yang paling luar biasa. Yesus itu Tuhan loh. Tadi kamu Muslim, sekarang tiba-tiba bilang Yesus. Itulah aku bilang kalau ngibul konsisten boleh. gitu. nggak Iya, boleh jangan- ini, nggak boleh nipu. Ya, Iya, nggak boleh nipu. apa adanya aja. Kalau Muslim ya Muslim, kalau Kristen ya Kristen, kalau saksi Yehova ya saksi Yehova gitu. Apa adanya lah. Orang gak dihukum kok sama negara. Ngapain Iya. takut? Yang penting nggak usah jangan menghujat, itu ada hukumnya, nggak boleh hujat itu. Ini sorry tadi saya dengar kata Yudas, jadi gini,
Yudas itu adalah seorang bendahara. Jadi di dalam Yohanes 12 ayat 6b, Yudas tuh sebetulnya bendahara yang nggak jujur gitu loh. Dia suka nyuri uang kas. Itu ada ayatnya di dalam Yohanes 12 ayat 6b. Ya, dia sering mengambil uang kas yang dipegangnya. Iya, dia udah sering bendahara. ketahuan. Sering, Udah sering ya. ketahuan Yudas memang itu belum. pencuri. Nah, ini saya nanti mau ulas tapi kok nggak lagi. Ini dipecat, Pak? adalah, iya, ini Tapi kok nggak dipecat? gambar. Makanya nanti saya mau jelasin dulu sebentar. Nah, di dalam Yohanes 13 ayat 29 juga, Yesus menyuruh Yudas membeli untuk perbekalan Paskah. Nah, murid-murid Yesus yang lain mengira Yudas itu memberi sedekah kepada orang miskin gitu loh. Nah, mungkin di situ ada manipulasi dari si Yudas gitu loh. Jadi dia tuh suka hobinya tuh motong-motong uang kas gitu loh, nyatut-nyatut lah istilahnya. Garis besarnya gitu. Nah, ini gambaran sebentar, mohon maaf. Ini gambaran ya, saya jujur ngomong ya. Ini adalah gambaran untuk para hamba-hamba Tuhan di zaman saat ini. Dengar ya, mohon maaf sebelumnya. Bila kalian dipercaya oleh gereja kalian memegang uang kas, tolong 1 rupiah pun jangan kalian selewengkan. Sebab apa? Akan fatal akibatnya kepada kalian. Karena uang itu adalah uang untuk pelayanan Tuhan. Pertama, untuk pelayanan Tuhan, penginjilan, dan juga untuk dibagikan kepada orang miskin. Ingat ya, Yesus Kristus mengajarkan untuk pelayanan dan untuk dibagikan kepada orang miskin. Kalian para hamba-hamba gereja yang dipercaya memegang uang perpuluhan, ingat pesan saya. Karena saya simak banyak sekali kasus ya, mohon maaf, banyak modus. Itu uang untuk orang miskin, untuk pelayanan Injil, udah 2 itu saja. Bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk membeli rumah mewah, membeli mobil baru, jalan-jalan ke luar negeri. Itu tidak boleh. Saya jelaskan teman-teman, mohon maaf. Tidak semua. Sebagian ada yang modus seperti itu. Sudah banyak bukti fakta ini. Saya bukan fitnah hoak. Jadi kalian ingat, hati-hati. Pemegang uang kas gereja yang jumlahnya sangat-sangat banyak, bermiliar-miliar, bahkan beratus-ratus miliar ya, untuk gereja-gereja yang besar. Jangan sekalipun kalian ingin uang itu bila kalian tidak ingin celaka. Kalian harus jujur. Yang jualan firman betul. Juga, ya. Mohon maaf sebelumnya. Yang jualan firman tuh banyak itu. Pendeta-pendeta palsu itu banyak. Tapi kan itu punya dia, Pak Samuel. Itu gereja punya dia, izinnya punya dia, gedung punya dia, gimana tuh? Iya, bagi untuk yang untuk dipercaya memegang uang, yaitu nanti urusan mereka sama Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Di dalam nama dia memang ada berkat, di dalam nama dia ada berkat, ada mujizat. Yang nggak tahu lagi setelah dikasih berkat, dikasih mujizat, itu kan cuma kamu tuh diuji, kalian diuji, dikasih yang manis-manis, yang mula-mula. Kalian setia nggak dengan uji itu? Itu baru mula-mula. Nggak boleh kalian selewengkan. Itu uang untuk pelayanan Injil. Aku Untuk mewakili Lugan ya. Iya, orang miskin. Dibagikan kepada orang miskin, itu Tuhan Yesus sendiri berkata. Seorang pemuda datang kepadanya. Iya, kenapa Pak? Mohon maaf, saya ketelusan ngomong. Iya. Aku mewakili Luga nih. Jadi aku coba inilah mencoba ini ya, menjawab kalau berdasarkan Luga nih. Luga bilang, tukang sayur, pendeta itu ya dia kalau nggak naik mobil mewah, gimana dapat jemaat naik mobil mewah? Ya, namanya dia diberkati. Ya, itulah hebatnya pendeta. Kenapa dia harus kaya? Kenapa dia boleh pakai uang itu? Itu berkat Tuhan untuk dia. Itulah luar biasanya dia. Jadi jangan kamu komplain. Kamu tukang sayur, jadi tukang sayur aja. Jadi Oke. Jadi gini. Ini saya juga ada yang kurang saya jelasin tadi. Jadi gini, di dalam namanya perpuluhan kayak persembahan di dalam gereja itu, di situ ada kolomnya tertulis untuk pelayanan untuk hamba Tuhan pribadi, juga untuk pelayanan kepada orang miskin. Di situ ada kolom-kolomnya. Kalau teman-teman yang ibadah di gereja kan sudah paham lah, kalau yang yang ikut aktivitas di dalam perbendaharaan kas gereja pasti paham ya teman-teman ya. Di situ ada kolomnya untuk hamba Tuhan, namanya siapa, si A, si B, si C, untuk pelayanan penginjilan. C, untuk dibagikan kepada masyarakat sosial, orang nggak punya, nggak mampu. Jadi itu harus dibagi-bagi dulu, jangan tiga-tiganya kalian sikat untuk pribadi, nggak boleh. Kalian ambil semua sedikit. Satu orang misalkan kasih 10 juta sebulan, kalian sikat 1 juta satu orang. Itu yang di gereja ada berapa puluh ribu orang, udah 3 miliar kalian sebulan dapat itu. Gimana nggak kaya kalian yang Pak Samuel,
Ya, Pak Samuel, Pak Samuel. tapi sejauh ini yang saya tahu Pak Samuel, sejak Itu alat saya untuk membangun mengeluh. sejak saya membangun gereja Adonai Ehad ini, semuanya saya sedekahkan fakir miskin kok. Saya tidak ambil perpuluhan sama sekali. Aman. amin, puji Tuhan. Itu yang Tuhan menginginkan. Tuhan bilang apa? Ada seorang pemuda datang. Yesus, aku sudah melakukan semua hukum Taurat, tetapi apa yang masih kurang? Kata Yesus apa? Masih kurang. Jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Berarti Yesus berkata apa? Kalau ikut dia tuh jangan pikir harta. Nggak usah, yang penting ada makan dan minum. Kalian akan diberkati, itu selesai. Oke, siap. Kalau gitu Pak Samuel, Yang memperkaya diri itu tunggu berarti Pak pendeta Samuel. palsu. Kalau gitu tolong kirim Iya. singkat kasih aku Pak. Ya? Tolong kirim. Kalau pendeta memperkaya diri itu pendeta Nih, palsu. ini dengar teman-teman dengar. Kalau Tuhan memberi saya Pinjam berkat dulu berlebih, 100 katanya Pak Samuel. kalau Iya. Tuhan Dulu berkasih 100 saya, katanya. kalau Tuhan kasih saya berkat lebih, saya akan partisipasikan deh buat teman-teman. Tetapi sementara ini kebetulan Tuhan hanya mencukupkan berkat buat saya dan keluarga saya. Ya ada dikit-dikit lah, dikit-dikit doang. Saya bagikan di darat. Mohon maaf, saya bukan ria, bukan pamer, enggak gitu. Karena kewajiban orang Kristen harus begitu. Siap. Nggak boleh ditelan semua. Jadi Kalian kenapa- telan, kalian makan. Nggak Ya, kalau boleh. gitu Pak Samuel, kenapa Yesus nggak pecat si Yudas itu? Karena kan jabatan 12 murid utama itu jabatan yang Ya. paling bergengsi. Ya 12 terus ada 70. Kenapa nggak dipecat aja Yudas diganti sama orang lain kalau ketahuan udah beberapa kali nyolong? Iya, karena kan Nggak Yesus bisa kan maha bicara pengampun. berubah. Yesus kan menanti bahwa Yudas bertobat segera. Dia kan bilang, ampuni yang bersalah, beri kesempatan Iya, 70 itu kan kali gini. 7. Iya. Iya. Gini Pak Samuel, kadang kayak kita contoh nih, misalnya saya punya karyawan nih, ya. Iya. Biasanya kan yang misalnya ada yang bermasalah nih, ini kan ring 1 nih, 12 orang nih kan Iya. yang utama nih. Baru ring Iya, 2-nya kan 70, betul nggak? 12 Iya. baru 70. Ya udah Iya, betul. turunkan aja dia dulu. Bukan dipecat tapi turunkan dulu ke 70, yang dari 70 naik gantikan dia dulu. Harusnya sih begitu. Kalau secara logika cara kerja dunia kan gitu ya. Udah ketahuan Iya. nyuri, megang kas, ganti orang, pecat. Harusnya kan gitu. Iya. Tetapi saya juga nggak bisa protes Tuhan Yesus. Saya bilang, mungkin Tuhan Yesus bilang gini, kasihlah dia kesempatan untuk bertobat. Mungkin Tapi gitu. dia Yesus Tuhan, kan harusnya udah tahu dong kalau orang ini bisa bertobat atau tidak. Kan kita kalau Tuhan Maha mengetahui nih, udah tahu dong ini bisa bertobat atau enggak. Nanti dibilang lagi ini Tuhan kok gagal milih orang gitu. saya juga bingung jawabnya bagaimana. Cuman yang saya tahu mah Yesus maha pengampun, maha memberi pertobatan selama orang itu masih Karena ada. mohon maaf Pak masih ada Samuel, nafas. kalau kita lihat Ya? kalau kita lihat dari track recordnya ya, ini 12 murid ini kan istilahnya orang-orang buangan semua ini. Ya nggak dipakai dunia gitu kan, bukan orang-orang Iya. hebat gitu. Nah Iya. itu gimana itu? Ya, apa saking sedihnya? Karena gini ya, kalau kita Iya. lihat Yesus itu saat dibaptis sama Yohanes, itu kan Iya. antri orang dibaptis sama Yohanes, betul nggak? Iya. Ya, saat Yohanes lagi dibaptis nih antri semua orang ngantri untuk dibaptis sama Yohanes. Tiba-tiba ada narasi nih, nggak tahu benar atau enggak. Tapi di kitab kalian ditulis, langit terbelah, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Langit itu ngomong, itu kan disaksikan oleh orang-orang yang lagi di danau tersebut, betul nggak? Betul. Oke. Itu Matius 11 Iya. Matius 11 ayat 7-17 ya. Iya. Salah. Matius 3:17 itu. Sorry. Aduh, Matius 3:17. Ya betul, maaf ya. Ya, jadi semua orang yang ada di sungai itu melihat kejadian tersebut. Pertanyaannya, itu kan banyak tuh murid-murid Yohanes, ya. Mereka menyaksikan hal tersebut. Bahkan Yohanes bilang, membuka kasutmu saja aku nggak pantas. Kenapa nggak ada murid Yohanes yang pindah gitu? Pindah jadi muridnya Yesus. Ini aja sampai sekarang masih misteri nih. Saya ambil contoh gini. Saya datang ke pedepokannya Ustadz Wafi nih. Ustadz Wafi kan banyak tuh santri-santri murid dia. Ya, terus Iya, Ustadz iya. Wafi bilang, Dokter Akal, saya nggak pantas lah kalau harus mendoakan kamu. Karena jadi pelayan kamu saja saya nggak pantas gitu kan. Jadi kan orang lihat tuh, wah Ustadz Wafis mengagungkan kali kepada saya gitu kan. Mengagungkan. Pasti kan santri-santri yang nanya, guru-guru siapa itu gitu kan. Pasti ada tuh murid-murid Yohanes yang nanya sama Yohanes kan, itu siapa itu? Iya. Siapa yang tadi Iya. kamu baptis ini? Betul nggak Pak Samuel? Betul. Itu kan sebagai Iya. tanda merendahkan diri ya, merendahkan Iya, hati. itu muridnya tanda tanya itu, muridnya tanda tanya. Jadi begitu misalnya Ustadz Wafi bilang, itu adalah dokter akal, ilmu agamanya jauh lebih Iya. tinggi daripada saya, dialah ini, ya.
pasti kan murid-muridnya langsung, oh ya udahlah aku berguru aja lah sama Yesus. Ya ngapain lagi berguru sama Yohanes gitu kan? Nah, sama kayak aku misalnya Iya. ke tempat Ustaz Wafi, pasti santri-santri ya ada sebagian yang berpikir, udahlah nggak usah ikut Ustaz Wafi lagi, langsung ikut sama Dokter Akal aja, lebih hebat soalnya. Nah, tapi Misalkan kok nggak terjadi, ada? iya. Misalkan terjadi hal seperti itu, pasti dokter akal menolak. Ikutlah tetap kepada Ustadz Wafimu. Karena Oh. aku sendiri ada di tempat lain, aku ada tugas lain. Pasti dokter akal Oh. mengatakan itu. Jadi Percaya saya Yesus itu. nolak lah itu ya. Yesus nolak murid-murid yang mau ikut sama dia dari tempat Yohanes. Dia pilih Ya, sendiri pasti begitu. murid-muridnya. Sama kayak dokter akal itu, dokter akal pasti menolak. Janganlah ikut saya, ikutlah tetap kepada ustadzmu. Ikutlah dia, terima ajarannya. Karena saya Tegar dokter gitu akal ya. ada tugas lain gitu. Pasti gitu jawabannya. Iya, Gampang soalnya aja. kemarin yang didapat sama Yesus, murid-muridnya coba lihatlah, nelayan, ya, nelayan lah paling banyak gitu. Nggak ada yang istilahnya pedagang kek, atau mungkin PNS gitu kan, PNS jenderal kayak gitu. Ini kok semua kelas-kelasnya kelas-kelas nelayan gitu. Iya. Yang nggak Ya sekolah karena lagi. gini, karena di situ ada orang, justru itulah yang membuat orang Farisi merasa tersinggung. Sebab apa? Orang Farisi merasa dirinya sudah benar, sudah suci, mengikuti Taurat Musa. Kenapa kok Yesus gak milih mereka? Mereka tuh pikir begitu, kok malah milih orang-orang yang gak ada nilainya di hadapan mereka. Ya pemungut cukai lah, pelayan, nelayan lah, apalah. Karena kan Yesus Kristus melihat hati, bukan lihat Iya, lihat kalau luarnya. film pendekar silat Cina dulu, ini aliran ini dia, partai aliran itu yang pengemis tuh. Nah gitu juga dulu Kaipang. ada. Nah, Kaipang. Partai Kaipang. Iya. Kalau Rocky Gerung itu lebih condong ke ini, Bukit Syamsu, pendekar kilat pedang. Ini aliran Kaipang memang, Iya, Kaipang aliran gitu loh. Kaipang kan. Jadi orang Farisi bilang, oh ini aliran Kaipang ini, soalnya pengemis semua, kelas-kelas bawah ini semua. Doyan baca Kopingko juga rupanya dulu ya. Enggak, aku tahu-tahu gitu aja. Zaman-zaman dulu memang apalagi hiburan kita, ya kan? Zaman tahun 80-an itu ya Kopingko komik lah. Belum ada apa medsos, belum ada HP. Jadi bapakku itu punya itu, Pak Samuel, ini ya, bapakku Iya. tuh ada Kopingho jadi kamar tidurku itu kan ditaruhlah barang-barang dia waktu masih muda gitu. Jadi aku baca-baca itu Kopingho. Dan aku baru tahu rupanya penulisnya orang Solo ya. Aku pikir dari Cina. Iya, dia nggak pernah ke Cina, tapi dia bisa kayak paham betul gitu tentang tradisi Oh iya, sana. dia nggak Cina, Kopingho itu nggak pernah ke Iya. Cina. Tapi dia nulis Nggak tentang pernah, Cina. bukan orang Cina, orang Jawa itu, Cina Jawa itu. campuran ampiang tahu ya. Jadi blasteran Jawa sama Chinese, ampiang itu Lucu orang juga. Solo. Ya begitulah talent orang kadang. Iya, zaman dulu hiburan kita kan zaman komik, betul nggak Pak? TV juga acaranya dunia dalam berita, kamera Ria Safari itu aja. Medsos belum ada. Radio lihat baca komik tiap hari gitu tahun 80-an.